Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Salanpe dengan NIM 24650045. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel data spesial dan data non spesial. Baik, langsung saja. Sistem informasi geografis adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, dan memanipulasi dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam proses SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spesial dan data non spesial. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut, perbedaannya serta perannya dalam kegiatan SIG. Apa itu data spesial? Data spesial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi, dan ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan bantuan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spesial dapat disajikan dalam bentuk satu, data vektor. Titik poin digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, letak listrik, dan sumur. Dua, garis lain atau digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Poligon digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Dua, data raster. Data raster berbentuk grid atau piksel, yang setiap pikselnya memiliki informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan geografi. Sumber data spesial: satu, citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, dan peta geografi. Kekurangan data spesial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Sedangkan apa itu data non spesial? Data non spesial atau sering disebut dengan atribut adalah data yang melengkapi data spesial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang dipresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetap berfungsi untuk menjalankan karakteristiknya suatu objek. Contohnya itu data non spesial meliputi nama jalan, jumlah penduduk, luas bangunan, dan jenis tanah. Data non spesial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel, yaitu database yang terhubung dengan data spesial melalui kunci unik seperti ID objek. Contohnya hubungan data spesial dan non spesial, misalnya sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah. Data spesial dan non data spesial dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas tersedia. Gabungan data spesial dan non spesial memungkinkan analisis yang lebih mendalam seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Baik, perbedaan utama antara data spesial dan non data spesial. Aspek referensi geografis. Data spesial memiliki koordinat lokasi di bumi, sedangkan non spesial tidak memiliki referensi lokasi. Aspek format penyimpanan. Data spesial vektor atau raster, data non spesial tabel atau basis data. Aspeknya fungsi, memiliki bentuk dan lokasi objek, memberikan informasi tambahan. Contoh, peta jalan, citra satelit. Non spesial, nama jalan atau jenis tanah. Pentingnya integrasi data spesial dan non spesial. Keunggulan SIG terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data spesial dan non spesial sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi data spesial dan non data spesial. 1. Perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spesial seperti
peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non spesial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. 2. Mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana data spesial dan mengintegrasikannya dengan data non spesial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting yang merancang rencana evakuasi dan efektif. 3. Pengelola sumber daya alam. Data spesial seperti lokasi, hutan, dan badan air digabungkan dengan data non spesial seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. 4. Transportasi dalam logistik. Peta jaringan jalan. Data spesial dapat digabungkan dengan data non spesial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Tantangan dalam pengolahan data spesial dan non spesial. Meskipun SIG menawarkan banyak manfaat pengolahan data spesial dan non spesial juga memiliki tantangan antara lain. 1. Keakuratan data. Data spesial dan spesial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. 2. Kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknis tinggi, terutama dalam mengelola data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. 3. Keterbatasan infrastruktur. Pengolahan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih serta sumber daya manusia yang terlatih. 4. Standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam peraturan dan integrasi data. Kesimpulannya itu, dalam kegiatan SIG, data spesial dan non spesial merupakan komponen utama yang tidak dipisahkan. Data spesial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non spesial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, SIG mampu memperbaiki solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengolahan data spasial dan non spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil baik dalam segala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkat kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Baik, untuk mengambil website dari data spesial dan spesial, tinggal ketik hvw.com.id yang ini ya. Oke, baik. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.